Masih membahas tentang yang namanya Parkinson ini. Nah, sebelum kita berlanjut berbicara lebih banyak lagi tentang Parkinson, ada video tayang berikut ini kira-kira tentang makanan sehat apa kali ini? Yuk kita lihat. Para peneliti menemukan bahwa cabai tidak hanya dapat menurunkan resiko terhindar dari penyakit Parkinson, tapi juga semakin banyak seseorang yang mengkonsumsi cabai, semakin besar juga manfaatnya bagi tubuh. Dijelaskan bahwa seseorang yang mengkonsumsi cabai selama 5-6 kali dalam sepekan atau lebih bisa memangkas kemungkinan resiko penyakit Parkinson mereka sekitar 50% dibandingkan dengan mereka yang kurang. Beragam buah beri seperti stroberi, blueberry, blackberry, raspberry dikenal memiliki kandungan flavonoid yang tinggi. Flavonoid adalah senyawa yang terdiri dari 15 atom karbon yang umumnya tersebar di dunia tumbuhan. Kandungan flavonoid dipercaya mampu menghambat terjadinya Parkinson. Pernyataan itu telah dibuktikan melalui beberapa penelitian, salah satunya penelitian yang dilakukan di Amerika dan Inggris. Beberapa pria dianjurkan untuk memakan buah beri dan hasilnya pria yang memakan buah beri selama seminggu mengalami penurunan resiko terhindar dari penyakit Parkinson hingga 40%. Itu deh beberapa makanan yang sebaiknya Anda coba konsumsi. Tapi kalau misalnya kita melihat dari tayangan tadi itu lebih banyak buah-buahan ya. Nah, kenapa itu dari buah-buahan itu yang diambil apa? Antioksidan. Antioksidan, betul. Jadi buah-buahan yang tadi disebutkan berries itu banyak mengandung antioksidan dan asam flavonoid. Oke. Nah, ini untuk mencegah Parkinson. Kalau cabai, saya suka loh, favorit saya. Ada makan cabai bulat, antioksidannya juga bagus. Cabai bulat tapi cabai sambal gimana dok? Cabai tidak terlalu banyak, tapi berry lebih banyak biasanya. Berry Iya, lebih berry banyak. lebih banyak. Ada pantangannya nggak dokter untuk penderita Parkinson? Pantangan biasanya tidak secara spesifik, tapi biasanya makanan yang berlemak, ya. Kemudian makanan-makanan yang seperti goreng-gorengan itu dikurangi. Tetap ya namanya kalau misalnya gorengan itu ya mau diabetes mau apapun tidak boleh. Ya nggak boleh. Susah kayaknya kalau untuk mengurangi itu ya. Baiklah, tapi sekarang saya masih penasaran dengan tindakan tadi ya. Menarik menurut saya karena pemasangan seperti microchip itu di badan, di tubuh seseorang itu kan suatu hal yang mungkin masih baru. Nah, biasanya pasien kalau dipasangin sesuatu di tubuh pasti nggak mau, takut tuh kan langsung. Tahan dokter, telepon dulu ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Selamat malam Bapak, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Roni di Kalimantan Barat. Bapak jauh, Roni, Kalimantan. passwordnya kata siapa? Kata dokter. Pak Roni. Karena dari Kalimantan. Agak putus-putus, oke. Passwordnya kata dokter, kita langsung bisa Dibantu. dengar kontak aja. Pak Roni, silakan pertanyaannya kepada Dokter Frandi. Ya Pak, saya mau menanyakan tentang saraf nih Pak. Ya. Silakan. Ya, kebetulan ini kan dokter spesialis saraf. Iya. Ini kan saya menderita penyakit urat kejepit Pak. Silakan. Apakah urat kejepit itu Pak bisa mengakibatkan menjalar ke stroke Pak? Boleh juga. Oke, Jadi maksudnya kita bisa. kaitkan dengan Parkinson. Parkinson tadi. Oke. Oke, Bapak Saraf Roni. kejepit, stroke bisa nggak juga Parkinson? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bisa nggak Ya, dok? Bisa menyebabkan Parkinson. Ya, Jadi oke. kerusakan di sistem otak, sistem gerak di otak ini disebut dengan basal ganglia bisa menyebabkan gejala Parkinson. Oke, saraf terjepit tadi bagaimana awal Saraf mulanya? kejepit biasanya hanya menyerupai kayak orang Parkinson karena kan jalannya membungkuk, mirip aja dia. Boleh juga, Iya, tapi mesti beda harus sama. hati-hati membedakan saraf terjepit memang itu gejala awal Dengan Parkinson. Parkinson tadi. Oke, Nah. kita kembali ke pertanyaan saya tadi yang belum terjawab Betul. bahwa bagaimana kalau sudah lakukan tindakan operasi, menanam suatu alat yang namanya microchip di tubuh, pasien biasanya kan agak mengalami ketakutan tersendiri. Nah, dokter bisa menjelaskan nggak, ini pasien dibius total atau bagaimana pada keadaan seperti ini? Jadi kita dalam operasi ini kita bekerja sama dengan satu tim dengan bedah saraf, anestesi ya. Jadi pasien ini biasanya dipasang kayak suatu helm disebut dengan stereotactic helm ya oleh dokter bedah sarafnya, dan kedua kita lakukan operasi pemasangan chip ini dalam keadaan awake surgery. Jadi bangun pasien. Wah, Jadi Itu optional. awake surgery. Enggak, jadi pasiennya memang harus bangun supaya Ya. bisa berinteraksi. Oke, Kita oke. tahu tadinya pasiennya kita bisa suruh nulis. Jadi misalnya pasien tadi bergetar tidak bisa menulis saat intra operasi, Ya. dalam operasi kita suruh menggambar sampai tremornya itu langsung hilang. Jadi setelah diberikan pemacu listrik dalam operasi langsung hilang. Oh, tolak ukurnya dari situ juga ya Ya, berarti jadi ya? kita Oke. bisa melakukan tolak ukur bahwa pemasangan chip
chip elektroda yang kita masukkan ini adalah sudah tepat di dalam otak. Tapi di anestetik dulu ya dok ya, tidak Ya, terasa jadi sakit. hanya bius lokal. Susah saya takut ya kan? Jadi bius lokal. Ya. Jadi biusnya juga ini operasinya sebenarnya mungkin Cukup aman, ya. cukup aman ya, karena itu pasien tahap dalam keadaan pertamanya dia sadar. gitu. Tahap kedua mungkin bius lokal untuk pemasangan baterai aja. Oke. Karena tahap pertama pada saat pemasangan chip ini dia hanya bius lokal. Oke. lokal. Nah kalau misalnya untuk sosialisasi chip ini seperti apa dok untuk di masyarakat itu sendiri? Jadi di Indonesia ini memang Sudah banyak kan yang ditanam? jadi kita Bukan sudah kok, sudah menanam banyak, kurang bukan. lebih 12. Jadi alat ini baru sekali. Jadi baru dan alat ini sudah FDA approved dari tahun 2002. Di Indonesia sayangnya tidak semua rumah sakit mempunyai memiliki alat fasilitas ini. ya, dan tidak semua memang bisa melakukan ini. Jadi sesuatu yang baru. Oke, berapa lama pemasangan alat ini dokter? Jadi Waktu kurang operasi? lebih 6 jam. 6 jam. Dan Pedangnya semua pasien dalam dalam dokter keadaan sendiri. sadar. Hah? Dalam keadaan Ya, masih jadi sadar. jadi tahap pertama biasanya kita lakukan untuk pemasangannya itu sadar. Tahap keduanya pemasangan baterai itu biasanya bius lokal, bius Oke. total. Oke, menarik sekali. Aduh, saya masih banyak pertanyaan tapi masih belum bisa ya. Nanti kita lanjut Apalagi lagi Richard pemirsa. sih. Iya, Jangan Richard tadi kemana-mana. benar. Tetap di Kata siapa? Kata dokter.